Terus baru mainin di bagian bawahnya. Pertama sih nggak begitu kelihatan, terus dibuka sama dia, kelihatan dari samping, sambil mainin yang atas. Terus susunya enak. Ada berita nih, kamu harus tahu, membahas segala hal dari seluruh dunia. Oke. 3 fakta baru Siskai yang ditangkap di bandara YIA. Ini nama asli dan penampakan wajahnya. Siskai, wanita yang pamer aurat di bandara YIA, sudah ditangkap. Kepada polisi yang mengaku sudah sering melakukan hal yang sama di sejumlah tempat umum di Yogyakarta. Oke. Kita baca kasus Siskai yang baru-baru ini naik ya. Pengalian isu. Beredarnya video asusila yang menampilkan sosok perempuan bernama panggung Siskai, E-nya 3, 23 tahun. Membuat pihak pengelola bandara geram kali. Berang itu apa? Berang. Geram kali, geram kan? Oke. Pelaksana tugas sementara atau PTS, General Manager PT Angkasa Pura 1, Bandara YIA Agus Pandu Purnama membenarkan bahwa lokasi video yang beredar itu memang di Bandara YIA. Atas beredarnya video tersebut, Agus merasa pihaknya sangat dirugikan dalam hal ini. Citra bandara kelas internasional itu menjadi tercemar, padahal pihaknya sedang berupaya membangun citra yang bagus dengan menggandeng desa-desa wisata dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Sebelumnya diberitakan, Siskai ditangkap oleh pihak kepolisian pada Sabtu sore, tanggal 4 bulan Desember 2021 sekitar pukul 15.40 WIB di Bandung, Jawa Barat. Siskai ditangkap saat baru turun dari kereta api setelah berangkat dari stasiun Gambir pada Sabtu sore. Dia ditangkap oleh sejumlah poluan dari Polrestabes Bandung. Setelah ditangkap di Bandung, Siskai kemudian diboyong ke Polda Jogja pada Minggu pagi tanggal 5 Desember 2021. Video pamer aurat berdurasi 1 menit 22 detik menampilkan Siskai itu sudah beredar sejak 23 November lagi. Ada apa dengan ulang tahunku? Dan pertama kali diunggah oleh salah satu akun di Twitter. Dalam video itu, Siskai tampil mengenakan blazer warna abu-abu dan rok panjang warna hitam. Siskai memamerkan payudaranya di bagian parkir lantai 2 Bandara Yogyakarta dengan tetap memakai masker dan kacamata. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi juga mendapatkan fakta bahwa Siskai sudah sering melakukan hal yang sama di sejumlah tempat umum di Yogyakarta. Nah, itu tadi beritanya. Ya mungkin beberapa dari kalian udah nonton video aslinya, tapi beredar juga video yang diduga ini videonya waktu penangkapan Siskai di Bandung. Diduga itu Siskai, cuman videonya mungkin nggak yang spesifik banget atau detail banget kali ya. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih video cuplikan 1 menit 22 detik di tanggal 23 November itu tadi ya kan. Ini aku kasih cuplikannya aja, fotonya ya, screenshotannya. Foto yang pertama ini close up, blazer abu-abu agak kotak-kotak, terus maskernya warna hijau sama kacamata, rambutnya hitam agak panjang, mungkin sebahu lebih itu. Terus foto yang berikutnya, nah ini proses kalau videonya udah di play, berarti rak nganggo BH cahki. Masih menggunakan masker dan kacamata, terus next masih sama, dia kayaknya celinguan gitu. Nah yang berikutnya ini sudah mulai buka-buka. Nah itu dia cuplikannya. Aku mungkin cuman sedikit tahu tentang Siskai, jadi aku nggak ngikutin juga, aku nggak ngikutin bokapnya dia juga, aku nggak sering nontonin videonya juga. Mungkin waktu itu sempat viral karena ojek online gitu ya. Tapi untuk warga Twitter pasti sudah paham dengan yang namanya Siskai. Kalau kalian nggak tahu, kalian tinggal searching aja di Twitter gitu ya, Siskai ojol gitu, atau Siskai prank ojol, itu udah keluar semua, Siskai semuanya. Dari Siskai ini kita belajar kalau kepuasan seksual itu macam-macam jenisnya dan aneh-aneh juga. Mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu, kita masa ono sih yang ngono, ternyata ada juga di Siskai ini contohnya. Di dalam beberapa aksinya yang sempat viral, yang mungkin yang paling viral tuh si ojol ini tadi. Siskai itu tampak emang menikmati gitu ya. Dan kalau dilihat kita searching di Instagram juga beberapa foto atau video yang muncul juga dia berasa menikmati, ada yang di kereta, ada yang di kamar, ada yang di pinggir pantai, macam-macam gitu ya. Dan dia emang menikmati proses pembuatan video itu sampai video itu diupload. Nah, tapi semakin ramai orang-orang mengelulukan si Siskai ini, Siskainya mungkin akan berasa kayak makin tertantang untuk melakukan hal yang lebih gitu ya.
Bahkan dari Siskae sendiri itu merasa, dia kan sempat diundang podcast di beberapa orang gitu kan. Dan dia bilang kalau dia itu penderita eksibisionis, di mana eksibisionis itu, ngerti nggak sih kalau banyak kasus di luaran itu cowok di pinggir jalan tiba-tiba udoh gitu untuk menunjukkan kemaluannya. Nah, eksibisionis itu tuh terjadi di Siskae. Nah, cuman eksibisionis yang kita tahu itu sering terjadi di laki-laki. Tapi ini aku baru tahu kalau ada di perempuan, yaitu di Siskae. Mungkin aku nggak tahu ada yang terjadi di perempuan juga, tapi nggak ke-up kayak Siskae gitu ya. Jadi semakin orang-orang kayak mengelulukan dia semakin tertantang dan semakin happy-happy aja ketika foto atau video bugilnya itu dinikmati orang-orang atau jadi fantasi orang-orang. Tadi kan aku ngasih lihat cuplikan-cuplikannya. Nah, BTW aku sendiri tuh belum nonton. Jadi karena aku nggak mungkin nge-share di sini, jadi kalian akan nontonin aku nonton video Siskae. Mungkin kalian bertanya-tanya apa yang aku lihat gitu ya, mungkin di awal video. Dan ini tuh kalau kita lihat, ini tuh banyak orang di belakangnya. Kalau kalian punya videonya gitu ya, di belakangnya dia di bahu sebelah sininya, tapi mirroring ya, di sebelah sininya tuh terlihat banyak orang lalu lalang. Dan dia masih santai-santai aja, cuman emang di bagian gedung itu karena itu di tempat parkiran ya. Jadi mungkin sepi. Di awal video dia cuman mainan tetek doang, kayak ngeramet-ngeramet, mainin putingnya, terus udah. Nah, di detik ke 27 dia mulai ngangkat rok, terus baru mainin di bagian bawahnya. Pertama sih nggak begitu kelihatan, terus dibuka sama dia, kelihatan dari samping, sambil mainin yang atas. Terus di detik ke 43, gila detail banget ya aku, dia mulai ngangkat roknya dan memperlihatkan dia lagi masturbasi. Ya dari tadi juga masturbasi sih sebenarnya, cuman yang ini beneran dicolok aja dan dilihatkan sambil agak apa sih namanya kalau orang squat tapi nempel di tembok, nah agak gitulah gitu, sambil terus ditutup-tutupin, dibuka lagi, masih dicolok-colok, masih dimainkan. Habis itu udah jalan ke depan ke arah kamera lalu dimatikan. Kenapa? Deskripsi sih maksudnya ini nggak usah terlalu detail. Oh, apakah kalian traveling atas deskripsi? Gak, karena kan aku mendeskripsikan gitu ya, karena kalian nggak melihat apa yang aku tonton gitu kan. Mungkin kalian udah lihat sendiri gitu loh. Nah itu yang aku tonton gitu. Kalau kita lihat di videonya, dia uploadnya di OnlyFans. Dulu sempat ada kasus yang viral juga dari OnlyFans, si kembar itu kan. Cuman kalau misalnya dari OnlyFans sampai akhirnya kesebar luas, menurutku yang salah tuh gini, ketika kita upload di OnlyFans, udah jelas itu platformnya gitu kan. Terus ada oknum yang ngambil dari OnlyFans atau screen recorder dari OnlyFans terus dipublish kemana. Menurutku dia yang harusnya kena UU ITE nggak sih? Karena kalau misalnya Siskae kayak gini ketangkap, harusnya si kembar juga ketangkap. Cuman masalahnya yang bikin si Siskae ketangkap adalah yang ngelaporin kan pihak bandaranya karena pencemaran nama baik, dan apalagi dia juga buat beberapa video serupa sejenis begitu di daerah umum di Yogyakarta kan. Cuman kok bisa sampai pihak bandara tahu, kan berarti ada oknum yang akhirnya ya udahlah ya. Ya agak aneh sih, tapi ya udahlah. Ya mari kita apresiasi kepolisian kita. Semoga dari kasus seperti ini kita bisa belajar gitu ya dari Siskae. Buat teman-teman yang mau jadi Siskae juga lebih berhati-hati, jangan sampai keciduk dulu baru akhirnya berhenti atau sadar atau memperbaiki kontennya gitu kan. Karena sebenarnya selain Siskae banyak banget orang di luar sana yang mungkin lebih parah gitu ya. Kalau kalian searching di Instagram, di Twitter apalagi, dimanapun platformnya pasti ada gitu ya. Kalian searching bahkan lebih parah gitu ya, nggak cuman di tempat umum seperti ini, bahkan tempat ramai juga ada. Kita beri apresiasi untuk kepolisian Indonesia di tanggal 23 November. Gila, tanggalnya sama loh, 23 November. 2 kasus yang mencuat sama-sama tingginya. Tapi Pak besok lagi kayaknya lebih cepetan, jangan sampai nunggu anak orang mati dulu. Dan satu lagi nih, selain ada 2 kasus di tanggal 23 November itu, sebenarnya di NTT itu lagi ada kasus yang tidak tersorot media, di mana ibu dan anak dibunuh, diduga pembunuhan berencana karena mayatnya dipotong-potong dan dimasukkan ke tong sampah. Ya semoga kalian yang nonton ini bisa lah share ini ke teman kalian, kayak kolega kalian yang ada di kepolisian, biar kasus itu juga tersorot. Jadi nggak cuman yang di sini-sini aja, nggak cuman untuk menutupi kasus lain, nggak cuman pengalihan isu doang, tapi kasus yang di NTT juga diurusin. See you in the next video, bye!